Langit senja di atas Jakarta membentangkan sapuan warna jingga dan ungu, sebuah lukisan alam yang biasanya akan kunikmati dengan secangkir teh hangat dari balkon apartemenku. Namun, sore itu, keindahan itu terasa hampa, hanya menjadi latar bisu bagi kegelisahan yang merayap di dalam hatiku. Sudah seminggu ini, Mas Ardi, suamiku, bersikap aneh. Ia lebih sering pulang larut, ponselnya tak pernah lepas dari genggaman, dan setiap kali aku mencoba membuka percakapan, ia selalu menghindar dengan alasan lelah atau banyak pekerjaan. Kami sudah menikah selama 5 tahun. Pernikahan yang awalnya terasa seperti dongeng. Mas Ardi adalah pria yang kukenal sebagai sosok yang lembut, perhatian, dan sangat mencintaiku. Setidaknya, itulah yang selalu ia tunjukkan. Kami membangun semuanya dari nol. Dari sebuah kontrakan kecil hingga kini bisa menempati sebuah apartemen mewah di pusat kota, semua berkat kerja keras kami berdua. Aku yang merintis butik online dari garasi rumah orang tuaku, dan Mas Ardi yang meniti karir di sebuah perusahaan properti ternama. Aku selalu merasa kami adalah tim yang solid, dua jiwa yang saling melengkapi. Namun, beberapa bulan terakhir, retakan-retakan kecil mulai muncul di dinding kokoh pernikahan kami. Awalnya hanya hal-hal sepele. Ia lupa hari ulang tahun pernikahan kami, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Lalu, ia mulai sering membatalkan janji makan malam di luar dengan alasan rapat mendadak. Aku mencoba untuk mengerti, meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanyalah fase dalam sebuah pernikahan. Bahwa kesibukan dan tekanan pekerjaan telah mengubahnya sementara. Aku mencoba menjadi istri yang pengertian, yang selalu ada untuknya, yang menyambutnya dengan senyuman hangat setiap kali ia pulang, tak peduli selarut apapun itu. Malam itu, perasaanku semakin tidak enak. Mas Ardi bilang akan pulang cepat, katanya ada sesuatu yang penting yang ingin ia bicarakan. Aku sudah menyiapkan makan malam kesukaannya, rendang daging yang kumasak selama berjam-jam, dengan aroma rempahnya yang memenuhi seluruh ruangan. Aku menata meja makan dengan rapi, menyalakan lilin aromaterapi beraroma lavender untuk menciptakan suasana yang tenang. Aku ingin kami bisa berbicara dari hati ke hati, memperbaiki apapun yang salah dalam hubungan kami. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi Mas Ardi belum juga tiba. Aku mencoba meneleponnya, tapi panggilanku dialihkan. Rasa cemas mulai menjalari seluruh tubuhku. Aku mengirim pesan singkat, menanyakan keberadaannya, tapi pesan itu hanya menunjukkan satu centang. Pikiranku mulai berkelana ke hal-hal yang tidak-tidak. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya di jalan? Kecelakaan? Atau sesuatu yang lain? Sesuatu yang selama ini kutepis jauh-jauh dari benakku. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, setiap suara lift yang berhenti di lantai kami membuat jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri dengan membaca buku, tapi kata-kata di halaman itu seolah menari-nari tanpa makna. Aku mencoba menonton televisi, tapi suara dari layar kaca itu hanya menjadi kebisingan yang mengganggu. Akhirnya, aku hanya bisa duduk diam di sofa, memeluk lututku, dan menunggu. Menunggu dalam ketidakpastian yang menyiksa. Pukul 10 malam, suara kunci yang diputar di pintu depan membuatku tersentak. Aku segera bangkit berdiri, jantungku berdegup kencang antara lega dan cemas. Pintu terbuka, dan Mas Ardi masuk. Tapi ia tidak sendiri. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda yang tak kukenal. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang tergerai dan pakaian yang modis. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran antara rasa bersalah dan tantangan. Dunia seolah berhenti berputar. Udara di dalam ruangan terasa menipis, membuatku sulit bernapas. Aku menatap Mas Ardi, mencari penjelasan di matanya. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan dingin yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ia bahkan tidak repot-repot untuk menyembunyikan apa yang terjadi. "Rania, kenalkan, ini Sarah," ucap Mas Ardi dengan nada datar, seolah ia sedang memperkenalkan seorang rekan bisnis, bukan seorang wanita yang ia bawa pulang ke rumah kami di tengah malam. Aku masih terdiam, otakku berusaha mencerna pemandangan di hadapanku. Siapa wanita ini? Mengapa ia ada di sini? Apa maksud semua ini? Ribuan pertanyaan berputar di kepalaku, tapi tak ada satupun yang mampu keluar dari bibirku. "Mulai hari ini, Sarah akan tinggal di sini bersama kita," lanjut Mas Ardi,
dan kata-kata itu menghantamku seperti sebuah palu godam. Tinggal di sini? Bersama kami? Aku menatap wanita bernama Sarah itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia tampak lebih muda dariku, mungkin sekitar pertengahan 20-an. Ia mengenakan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, dan riasan wajahnya tebal, kontras dengan penampilanku yang hanya mengenakan daster rumahan. Ia balas menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah sesuatu yang mengganggu pemandangannya. Apa maksudmu, Mas? Akhirnya aku berhasil mengeluarkan suara, meskipun terdengar bergetar. Aku mencintai Sarah, dan aku sudah menikahinya, jawab Mas Ardi tanpa sedikit pun rasa penyesalan dalam suaranya. Aku menikahinya secara siri 2 bulan yang lalu. 2 bulan? Jadi, selama 2 bulan ini, di saat aku mencemaskannya, menunggunya pulang setiap malam, menyiapkan makanannya, ia telah berbagi hidupnya dengan wanita lain. Sakit. Rasa sakit itu begitu menusuk, begitu dalam, hingga aku merasa seolah seluruh organ dalam tubuhku diremas. Aku merasa seperti orang bodoh. Istri yang naif, yang terlalu percaya pada suaminya, yang tidak menyadari bahwa ada pengkhianatan besar yang terjadi di belakangnya. Air mataku mulai menggenang, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur. Aku mengepalkan tanganku erat-erat, kuku-kukuku menancap di telapak tanganku, mencoba menyalurkan rasa sakit fisik untuk mengalihkan rasa sakit di hatiku. Jadi, kau ingin aku menerima dia di rumah ini? Rumah yang kubangun dengan jerih payahku, tanyaku dengan suara yang serak. Ini juga rumahku, Rania, sahut Mas Ardi dengan nada meninggi. Dan sebagai istriku, kau harus patuh padaku. Kau akan tetap menjadi istri pertamaku, tapi kau harus menerima Sarah sebagai istri keduaku. Aku tertawa. Tawa yang kering dan penuh kepahitan. Istri pertama? Istri kedua? Kau pikir ini sinetron, Mas? Kau pikir aku akan diam saja menerima semua ini? Wanita bernama Sarah itu maju selangkah, menatapku dengan angkuh. Seharusnya kau bersyukur, Mbak. Mas Ardi masih mau mempertahankanmu. Kalau aku jadi dia, aku sudah menceraikan istri yang membosankan sepertimu. Darahku mendidih mendengar kata-katanya. Beraninya dia, wanita ini, yang telah merebut suamiku, kini datang ke rumahku dan menghinaku. Rasa sakit di hatiku seketika berubah menjadi amarah yang membara. Amarah yang memberiku kekuatan. Rumah ini, kataku dengan penekanan di setiap kata, mataku menatap tajam ke arah Mas Ardi, adalah milikku. Atas namaku. Kau hanya menumpang hidup di sini, Mas. Kau lupa? Saat kita membeli apartemen ini, kau bahkan tidak punya cukup uang untuk uang mukanya. Aku yang melunasinya dengan uang hasil kerja kerasku. Wajah Mas Ardi memucat. Ia sepertinya tidak menyangka aku akan berani melawannya. Ia terbiasa dengan Rania yang penurut, yang selalu mengalah. Tapi Rania yang itu sudah mati malam ini. Yang ada di hadapannya sekarang adalah seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak, dan ia tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Dan kau, kataku, kini beralih menatap Sarah dengan tatapan menghina. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa datang ke sini dan langsung menjadi nyonya? Kau pikir kau akan hidup enak di sini, dilayani seperti seorang ratu? Sarah tampak terkejut dengan perubahan sikapku. Ia melirik ke arah Mas Ardi, seolah mencari perlindungan. Sayang, dia? Diam, bentakku pada Mas Ardi. Jangan panggil aku dengan sebutan itu lagi. Mulai detik ini, tidak ada lagi kita. Aku berjalan ke dapur, jantungku masih berdebar kencang, tapi pikiranku jernih. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku tidak akan menjadi korban dalam drama yang mereka ciptakan. Aku akan menunjukkan pada mereka siapa Rania yang sebenarnya. Aku kembali ke ruang tamu dengan membawa sapu dan alat pel. Aku melemparkannya ke lantai, tepat di depan kaki Sarah. Suara benda-benda itu jatuh di lantai marmer yang dingin terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Sarah terlonjak kaget. Ia menatap sapu dan alat pel itu dengan bingung, lalu menatapku dengan tatapan tidak percaya. Apa-apaan ini? Tanyanya dengan suara melengking. Aku tersenyum sinis. Kau ingin tinggal di rumahku? Kau ingin menginjakkan kakimu di sini? Boleh.
Tapi ada syaratnya. Aku menunjuk sapu dan alat pel itu dengan daguku. Bersihkan dulu rumah ini. Dari ruang tamu, kamar tidur, sampai kamar mandi. Aku mau rumah ini bersih mengilap. Kalau kau mau jadi bagian dari rumah ini, kau harus tahu diri. Kau harus tahu posisimu. Di rumah ini, aku adalah nyonyanya. Dan kau tidak lebih dari seorang pembantu. Mas Ardi menatapku dengan mata melotot. Rania, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila? Aku tidak gila, Mas, jawabku dengan tenang. Aku hanya sedang menetapkan aturan di rumahku sendiri. Bukankah kau yang bilang aku harus menjadi istri yang baik? Nah, inilah caraku menjadi istri yang baik. Aku memastikan rumah kita selalu bersih. Dan karena aku punya bantuan baru, aku melirik Sarah dengan tatapan tajam, maka aku akan memanfaatkannya. Sarah menatap Mas Ardi, memohon agar ia membelanya. Mas, lihat kelakuannya. Masa aku disuruh membersihkan rumah? Mas Ardi tampak serba salah. Ia tidak menyangka perlawananku akan seperti ini. Ia mungkin berpikir aku akan menangis, meraung-raung, atau bahkan mengusir mereka. Tapi ia tidak pernah membayangkan aku akan melakukan hal ini. Aku melipat tanganku di dada, menatap mereka berdua dengan tatapan menantang. Pilihannya ada di tangan kalian. Kalau kau, Sarah, mau tinggal di sini, maka lakukan apa yang kuperintahkan. Kalau tidak, silakan angkat kaki dari rumahku sekarang juga. Dan kau, Mas, aku menatap suamiku dengan tatapan dingin, kalau kau lebih memilih dia, silakan pergi bersamanya. Pintu keluar ada di sebelah sana. Suasana menjadi tegang. Mas Ardi dan Sarah saling berpandangan. Aku bisa melihat keraguan di mata Mas Ardi. Ia mungkin mencintai wanita ini, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa hidup tanpa kemewahan yang kuberikan padanya. Ia tahu bahwa sebagian besar aset yang kami miliki adalah atas namaku. Setelah hening beberapa saat, Sarah akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar karena marah. Kau akan menyesal, Mbak. Mas Ardi akan menceraikanmu dan kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Aku tertawa lagi. Kita lihat saja siapa yang akan menyesal. Sekarang, ambil sapu itu dan mulailah bekerja. Atau pergi dari sini. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Ini adalah rumahku, kerajaanku. Dan di sini, akulah ratunya. Jika mereka ingin memulai perang, maka aku akan memastikan bahwa akulah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Malam itu, di tengah runtuhan pernikahanku, aku menemukan kekuatan yang tak pernah kuduga kumiliki. Kekuatan untuk melawan, kekuatan untuk mempertahankan apa yang menjadi milikku. Dan aku bersumpah, mereka tidak akan pernah berani datang dan mengusikku lagi setelah ini. Pertarungan baru saja dimulai. Keheningan yang menggantung di udara terasa begitu pekat, bisa diiris dengan pisau. 3 pasang mata saling mengunci dalam pertarungan tanpa suara. Aku berdiri tegak, melipat tangan di dada, dagu terangkat menantang. Di hadapanku, Mas Ardi dan perempuan bernama Sarah itu tampak seperti 2 patung lilin yang membeku. Ekspresi wajah mereka campuran antara amarah, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Sapu dan alat pel yang tergeletak di lantai marmer menjadi simbol ultimatumku, sebuah garis pertempuran yang tak terlihat namun begitu nyata. Sarah, dengan wajah memerah pada menahan amarah, adalah yang pertama kali memecah keheningan. Ini konyol. Aku tidak akan melakukannya. Desisnya tajam, matanya menatapku seolah aku adalah serangga menjijikkan yang harus dilenyapkan. Ia menoleh pada Mas Ardi, suaranya kini berubah menjadi rengekan manja yang membuatku mual. Mas, bilang padanya, aku bukan pembantu. Mas Ardi tampak tersadar dari keterkejutannya. Ia melangkah maju, mencoba mengambil peran sebagai penengah, sebagai kepala keluarga yang berkuasa. Rania, hentikan sandiwara ini, geramnya, suaranya rendah dan penuh ancaman. Minta maaf pada Sarah sekarang juga. Aku tertawa kecil, tawa yang sama sekali tidak menunjukkan rasa geli. Minta maaf? Untuk apa? Karena telah meminta tamu tak diundang untuk membersihkan kotoran yang ia bawa ke rumahku? Seharusnya kalian berdua yang meminta maaf padaku. Mataku menatap lurus ke dalam mata Mas Ardi,
mencoba menemukan sisa-sisa pria yang pernah kucintai, namun yang kutemukan hanyalah kekosongan dan ego yang terluka. Kau membawa perempuan ini ke sini, ke dalam rumah kita, ke dalam pernikahan kita, dan kau berharap aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka? Kau sudah kehilangan akal sehatmu, Mas. Jaga bicaramu, Rania, bentaknya, urat-urat di lehernya menonjol. Aku suamimu, dan dia istriku juga. Kau harus menghormatinya. Hormat itu harus didapatkan, bukan dipaksakan, balasku dengan tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti membakar jembatan di belakangku, tapi aku tidak peduli. Tidak ada jalan untuk kembali. Dan perempuan ini, aku melirik Sarah dengan tatapan dingin, tidak melakukan apapun untuk mendapatkan rasa hormatku. Sebaliknya, ia telah mencuri, berbohong, dan kini mencoba merampas apa yang menjadi milikku. Jadi, jangan bicara padaku tentang rasa hormat. Amarah di wajah Mas Ardi mencapai puncaknya. Ia mengangkat tangannya, seolah hendak menamparku. Aku tersentak, refleks memundurkan langkah, mataku melebar. Selama 5 tahun pernikahan kami, ia tidak pernah sekalipun melakukan kekerasan fisik padaku. Tapi malam ini, aku melihat sisi lain dari dirinya, sisi gelap yang tidak pernah kukenal. Namun, tangannya berhenti di udara. Mungkin ia menyadari apa yang akan ia lakukan, atau mungkin ia melihat sesuatu di mataku yang membuatnya ragu. Aku tidak tahu. Yang ku tahu, detik itu telah mengubah segalanya. Kepercayaan terakhir yang tersisa untuknya telah hancur berkeping-keping. Lihat, bisikku, suaraku bergetar karena emosi yang tertahan. Inilah dirimu yang sebenarnya. Pria yang akan menggunakan kekerasan saat argumennya sudah habis. Pergi. Pergi kalian berdua dari rumahku. Sekarang, Sarah, yang melihat adegan itu, tampaknya mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Ia mungkin berpikir bahwa Mas Ardi ada di pihaknya, bahwa ia akan membelanya sampai akhir. Dengar itu, Mas, dia mengusir kita. Ayo kita pergi dari sini. Kita bisa tinggal di hotel. Aku tidak sudi berada di sini semenit pun lagi dengan perempuan gila ini. Ia menarik lengan Mas Ardi, mencoba membawanya pergi. Tapi Mas Ardi tidak bergerak. Matanya masih terpaku padaku. Ada pergulatan yang terjadi di dalam dirinya. Aku bisa melihatnya. Pergulatan antara egonya, keinginannya untuk bersama wanita simpanannya, dan kesadaran pahit akan kenyataan finansialnya. Ia tahu, tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Apartemen ini, mobil mewah yang terparkir di basement, gaya hidup yang selama ini ia nikmati, semuanya berasal dariku, dari hasil kerja kerasku. Kita tidak akan kemana-mana, ucap Mas Ardi akhirnya, suaranya kembali datar. Ia melepaskan genggaman tangan Sarah dari lengannya. Ini juga rumahku. Tapi, Mas? Ring Sarah. Diam, Sarah, potong Mas Ardi tajam. Ia menatap Sarah dengan tatapan yang membuat perempuan itu terdiam seketika. Lalu, ia kembali menatapku. Baik, kau mau bermain seperti ini, Rania? Baiklah. Kita lihat siapa yang akan bertahan paling lama. Ia kemudian melakukan sesuatu yang sama sekali tidak kuduga. Dengan gerakan lambat dan penuh perhitungan, ia membungkuk dan mengambil sapu yang tergeletak di lantai. Ia menyerahkannya pada Sarah. Bersihkan, perintahnya dengan suara dingin. Mata Sarah membelalak tidak percaya. Apa? Mas, kau serius? Lakukan saja apa yang dikatakannya, jawab Mas Ardi, menghindari tatapan Sarah. Hanya untuk malam ini. Anggap saja ini sebagai formalitas untuk bisa masuk ke rumah ini. Besok, kita akan bicarakan lagi semuanya. Aku hanya bisa menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit kepuasan melihat wajah angkuh Sarah kini dipenuhi dengan keterkejutan dan penghinaan. Tapi di sisi lain, aku merasa jijik. Jijik pada Mas Ardi yang begitu pengecut, yang rela merendahkan wanita yang katanya ia cintai hanya demi menyelamatkan mukanya dan mempertahankan gaya hidupnya. Jijik pada diriku sendiri karena pernah mencintai pria serendah itu. Sarah tampak ingin memprotes, tapi tatapan tajam dari Mas Ardi membuatnya bungkam. Dengan gerakan kasar dan penuh amarah, ia menyambar sapu itu dari tangan Mas Ardi.
Ia mulai menyapu lantai dengan gerakan asal-asalan, debu-debu beterbangan di udara. Ia melakukannya dengan bibir yang dikatupkan rapat dan mata yang memancarkan kebencian ke arahku. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya berdiri di sana, mengawasinya. Aku tidak akan membiarkannya menang. Jika ini adalah perang yang mereka inginkan, maka aku akan memastikan aku memiliki strategi yang lebih baik. Bukan begitu caranya menyapu, kataku dengan nada datar. Kau harus menyapunya ke satu arah, kumpulkan sampahnya, lalu buang ke tempat sampah. Apa ibumu tidak pernah mengajarimu cara membersihkan rumah? Wajah Sarah semakin memerah. Ia membanting sapu itu ke lantai. Cukup, aku tidak tahan lagi. Kalau begitu, pintu keluar ada di sana, sahutku dengan tenang. Mas Ardi segera menengahi. Sudah, Sarah, cukup. Kau sudah melakukannya. Sekarang kau boleh masuk. Ia menarik Sarah menjauh dari area ruang tamu, membawanya ke arah kamar tamu yang terletak di ujung koridor. Sebelum ia menghilang di balik pintu, ia menoleh ke arahku, tatapannya penuh dengan janji akan pembalasan. Aku ditinggal sendirian di ruang tamu yang terasa dingin dan asing. Aroma rendang yang tadi begitu menggugah selera kini terasa memuakkan. Aku berjalan ke meja makan, memandangi dua piring yang tertata rapi, lilin yang sudah hampir padam. Malam yang kuharapkan akan menjadi malam rekonsiliasi telah berubah menjadi medan pertempuran. Aku membuang semua makanan itu ke tempat sampah. Aku tidak sanggup menelannya. Setiap suapan akan terasa seperti racun. Setelah itu, aku masuk ke kamar tidur utama, kamar tidur kami. Aku mengunci pintu dari dalam. Aku butuh ruang, butuh waktu untuk berpikir, untuk menyusun kembali kepingan-kepingan hatiku yang hancur. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di tempat tidur yang terasa begitu luas dan kosong. Di seberang dinding, aku bisa mendengar suara-suara lirih dari kamar tamu. Suara pertengkaran, lalu suara tangisan, dan kemudian, keheningan. Aku tidak ingin membayangkan apa yang mereka lakukan di sana. Pikiran itu terlalu menyakitkan. Sebagai gantinya, aku memaksa otakku untuk bekerja. Aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Mengusir mereka tidak semudah yang kuucapkan. Meskipun apartemen ini atas namaku, Mas Ardi secara hukum masih suamiku. Ia punya hak untuk tinggal di sini. Proses perceraian akan memakan waktu, dan aku tidak yakin aku siap untuk melaluinya sekarang. Aku harus membuat mereka tidak betah tinggal di sini. Aku harus membuat hidup mereka seperti di neraka, hingga mereka sendiri yang memutuskan untuk pergi. Ya, itulah rencanaku. Perang dingin. Aku akan menggunakan kecerdasanku, bukan emosiku. Aku akan menyerang mereka di titik terlemah mereka. Untuk Mas Ardi, titik terlemahnya adalah uang dan status sosial. Untuk Sarah, sepertinya titik terlemahnya adalah harga diri dan keinginannya untuk hidup mewah tanpa perlu bekerja keras. Aku akan menggunakan kedua hal itu untuk melawannya. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mandi, berdandan lebih rapi dari biasanya. Aku memilih setelan kerja terbaikku, blazer berwarna merah marun yang memberiku aura kekuatan dan kepercayaan diri. Saat aku keluar dari kamar, apartemen masih sepi. Aku sengaja membuat sarapan hanya untuk satu orang, diriku sendiri. Secangkir kopi hitam dan roti panggang dengan alpukat. Saat aku sedang menikmati sarapanku di meja makan, pintu kamar tamu terbuka. Mas Ardi keluar, diikuti oleh Sarah. Penampilan mereka berdua tampak kacau. Mata mereka bengkak, mungkin karena kurang tidur atau menangis. Sarah menatapku dengan tatapan penuh kebencian, sementara Mas Ardi mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Pagi, sapanya dengan canggung. Aku hanya mengangguk kecil, tanpa mengalihkan pandanganku dari tablet yang sedang kubaca. Aku sengaja membuka berita bisnis, menunjukkan bahwa aku adalah wanita karir yang sibuk, yang tidak punya waktu untuk drama murahan mereka. Tidak ada sarapan untuk kami, tanya Sarah dengan nada sinis. Aku meletakkan cangkir kopiku perlahan. Dapurnya ada di sana, kataku sambil menunjuk ke arah dapur dengan santai. Semua peralatannya lengkap. Silakan buat sarapan sendiri. Atau, kau bisa memesan makanan dari luar. Aku yakin kau punya uang, kan? Aku menatapnya dengan senyum tipis yang penuh makna.
Mas Ardi tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi aku mendahuluinya. Oh ya, Mas. Kartu kredit tambahan yang atas namamu sudah aku blokir tadi pagi. Begitu juga dengan aksesmu ke rekening bersama kita. Mulai sekarang, silakan gunakan uangmu sendiri untuk memenuhi kebutuhanmu. Dan juga kebutuhan istri barumu. Wajah Mas Ardi berubah pucat pasi. Ia tidak menyangka aku akan bergerak secepat ini. Rania, kau tidak bisa melakukan itu. Itu uang kita bersama. Tidak ada lagi, kita, Mas, koreksiku dengan lembut. Dan sebagian besar uang di rekening itu adalah hasil dari butikku. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Jangan khawatir, aku tidak akan sekejam itu. Aku akan tetap memberimu uang saku, bulanan, cukup untuk ongkos transportasimu ke kantor. Anggap saja sebagai pesangon. Rahang Mas Ardi mengeras karena marah. Sementara itu, Sarah menatap Mas Ardi dengan tatapan panik. Rencana indahnya untuk hidup mewah sebagai istri kedua tampaknya mulai runtuh di depan matanya. Dan untukmu, Sarah, lanjutku, kini menatapnya langsung. Karena kau sekarang resmi tinggal di sini, maka kau juga harus ikut berkontribusi. Biaya sewa kamar tamu di apartemen ini cukup mahal, loh. Belum lagi biaya listrik, air, dan internet. Aku akan menyusun daftar pekerjaan rumah tangga yang harus kau lakukan setiap hari sebagai kompensasinya. Jadwalnya akan kutempel di pintu kulkas nanti. Anggap saja ini program magang menjadi ibu rumah tangga. Gratis, tidak dipungut biaya. Aku bangkit dari kursi, merapikan blazer kuku. Nah, aku harus berangkat kerja sekarang. Ada pertemuan penting dengan investor baru. Kalian berdua, selamat menikmati rumah barumu. Jangan lupa cuci piring setelah sarapan. Dengan itu, aku berjalan keluar dari apartemen, meninggalkan mereka berdua yang masih mematung karena syok. Saat pintu lift tertutup, aku akhirnya bisa bernapas lega. Kakiku terasa lemas, dan aku harus bersandar di dinding lift untuk menopang tubuhku. Topeng kekuatanku retak, dan air mata yang kutahan sejak semalam akhirnya tumpah. Aku menangis dalam diam, menangisi pernikahanku yang hancur, menangisi pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Tapi tangisan itu tidak berlangsung lama. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Ini bukan waktunya untuk menjadi lemah. Perang baru saja dimulai, dan aku harus memenangkannya. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku menangis. Aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Rania yang lama, yang naif dan penurut, telah mati. Dan dari abunya, telah lahir seorang Rania yang baru, yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Meninggalkan apartemen pagi itu terasa seperti melepaskan diri dari sangkar beracun. Udara Jakarta yang biasanya terasa menyesakkan oleh polusi, hari ini terhirup seperti udara segar kebebasan. Di dalam mobil, dalam kesendirian yang menenangkan, aku membiarkan diriku sejenak untuk rapuh. Radio menyiarkan lagu cinta yang manis, lagu yang dulu sering kudengarkan bersama Mas Ardi. Ironis. Dengan gerakan cepat, aku mematikannya. Hening lebih baik daripada kenangan palsu. Kantorku, atau lebih tepatnya, butik dan ruang kerjaku yang menyatu, adalah kerajaanku yang sesungguhnya. Tempat ini kubangun dari nol, dari mimpi seorang gadis yang suka mendesain baju hingga menjadi sebuah merek fashion online yang cukup diperhitungkan. Dindingnya yang berwarna putih gading dihiasi sketsa-sketsa desainku, rak-raknya penuh dengan gulungan kain berwarna-warni, dan di tengah ruangan berdiri beberapa manekin yang mengenakan koleksi terbaruku. Aroma kain baru dan kopi dari mesin di pojok ruangan adalah parfum kehidupanku. Di sini, aku bukan Rania yang tersakiti, aku adalah Rania sang pemilik, sang desainer, sang direktur. Pagi, Mbak Rania, Sapa Santi, manajer operasionalku yang juga sahabat baikku sejak kuliah. Wajahnya yang ceria seketika berubah khawatir saat melihatku. Mbak, matanya sembab. Mbak baik-baik aja? Aku memaksakan seulas senyum. Kurang tidur saja, San. Sibuk ngejar deadline desain baru. Aku tidak ingin menceritakan masalahku padanya, setidaknya belum untuk saat ini. Aku tidak ingin belas kasihan. Aku butuh kekuatan, dan pekerjaanku adalah sumber kekuatan itu. Investor dari Jepang datang jam 10 nanti,
Mbak. Semua berkas sudah siap di meja, lapornya, mencoba bersikap profesional meskipun aku tahu ia masih mencemaskanku. Bagus. Tolong siapkan contoh kain terbaik kita. Aku ingin presentasi kita sempurna, ujarku, langsung masuk ke mode kerja. Selama beberapa jam berikutnya, aku menenggelamkan diriku dalam pekerjaan. Aku memeriksa laporan penjualan, menyetujui desain-desain baru, dan mempersiapkan presentasi untuk para investor. Kesibukan itu menjadi perisai yang melindungiku dari rasa sakit. Setiap kali bayangan Mas Ardi dan Sarah melintas di benakku, aku akan memfokuskan pikiranku pada tumpukan kain di depanku, pada angka-angka di layar laptopku. Aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berdiri tanpanya. Hidupku, karierku, semua ini adalah milikku. Ia tidak memberiku apa-apa selain luka. Pertemuan dengan investor berjalan lancar. Mereka terkesan dengan visiku, dengan kualitas produkku, dan dengan angka pertumbuhan bisnisku yang solid. Saat mereka setuju untuk menyuntikkan dana investasi yang cukup besar, aku merasakan gelombang kelegaan dan kebanggaan yang luar biasa. Ini adalah kemenanganku. Kemenangan yang kurai sendiri, tanpa bantuan siapapun, terutama bukan dari Mas Ardi. Sementara itu, kembali di apartemen, neraka domestik baru saja dimulai. Sarah terbangun siang hari dengan perut keroncongan dan kepala pening akibat pertengkaran semalam. Ia berjalan keluar dari kamar tamu dengan harapan akan menemukan meja makan penuh dengan hidangan lezat, seperti yang sering ia lihat di film-film tentang kehidupan istri kedua yang bahagia. Namun, yang ia temukan hanyalah piring dan cangkir kotor bekas sarapan Rania dan keheningan yang menyakitkan. Ardi sudah berangkat kerja, hanya meninggalkan secari kertas di meja. Aku ada rapat penting. Jangan buat masalah dengan Rania. Coba saja untuk bertahan. Bertahan? Gumam Sarah pada dirinya sendiri dengan marah. Dia pikir ini kamp militer. Matanya kemudian tertuju pada secari kertas lain yang tertempel di pintu kulkas. Kertas itu diketik rapi dengan judul besar, jadwal dan tugas harian penghuni kamar tamu. Di bawahnya, terdaftar serangkaian pekerjaan rumah tangga yang harus ia selesaikan. Mencuci semua piring kotor, pagi atau malam. Menyapu dan mengepel seluruh lantai apartemen. Membersihkan kamar mandi tamu. Membuang sampah. Mencuci dan menyetrika pakaian, mesin cuci hanya boleh digunakan pada hari Selasa atau Jumat. Di bagian bawah, ada catatan kecil. Kegagalan dalam menjalankan tugas akan berakibat pada pemotongan fasilitas, Wi-Fi, air panas, DLL. Selamat bekerja. Hormat saya, pemilik unit apartemen. Sarah meremas kertas itu dengan geram. Perempuan gila. Dia pikir aku ini budaknya? Rasa laparnya semakin menjadi-jadi. Ia membuka kulkas, berharap menemukan bahan makanan yang bisa ia masak. Kulkas itu penuh, tetapi isinya adalah bahan-bahan makanan sehat yang tidak ia kenali, quinoa, kale, dada ayam tanpa kulit, tahu sutra. Tidak ada sosis, nugget, atau mie instan kesukaannya. Di rak paling atas, ada sebuah kotak Tupperware besar dengan label bertuliskan, makanan Sarah. Dengan penuh harap, ia membukanya. Isinya, roti tawar tanpa kulit dan beberapa saset selai coklat murah. Ini adalah sebuah penghinaan. Rania melakukannya dengan sengaja. Ia tidak hanya ingin Sarah bekerja, tapi juga ingin memastikan Sarah tahu di mana posisinya. Sarah membanting pintu kulkas dengan keras. Ia mencoba memesan makanan cepat saji melalui aplikasi di ponselnya, namun ia teringat bahwa dompetnya sudah menipis. Ia mengira Ardi akan memberinya uang belanja yang banyak, tapi yang ia terima hanyalah beberapa lembar uang ratusan ribu yang katanya untuk pegangan sementara. Dengan perut yang terus berbunyi, Sarah akhirnya menyerah. Dengan enggan, ia mengambil beberapa lembar roti tawar dan mengolesinya dengan selai. Rasanya hambar dan menyedihkan. Sambil makan, ia menatap tumpukan piring kotor di wastafel. Ia belum pernah mencuci piring seumur hidupnya. Di rumah, selalu ada asisten rumah tangga yang mengerjakannya. Setelah berdebat dengan dirinya sendiri selama hampir 1 jam, ia akhirnya menyeret kakinya ke dapur. Ia menyalakan keran air dengan canggung, menuangkan sabun cuci piring langsung ke atas piring, dan mulai menggosoknya dengan spons. Busa sabun ada di mana-mana, air memercik ke bajunya yang mahal.
Beberapa kali piring hampir terlepas dari tangannya yang licin. Ini adalah pekerjaan yang paling menyiksa yang pernah ia lakukan. Siang itu, apartemen yang biasanya bersih dan rapi berubah menjadi zona bencana. Saat mencoba menyapu, Sarah hanya memindahkan debu dari satu sudut ke sudut lain. Saat mengepel, ia menggunakan terlalu banyak pembersih lantai sehingga lantai menjadi sangat licin dan lengket. Ia bahkan hampir terpeleset di dekat tangga menuju lantai 2. Ardi pulang sore itu dengan harapan suasana sudah lebih tenang. Sebaliknya, ia disambut oleh aroma pembersih lantai yang menyengat dan pemandangan Sarah yang terduduk di sofa dengan rambut acak-acakan dan wajah cemberut. "Kenapa rumah jadi lengket begini?" tanya Ardi, sambil berusaha agar sepatunya tidak menempel di lantai. "Tanya saja pada istrimu yang terhormat itu," sembur Sarah. "Dia memperlakukanku seperti pembantu. Aku tidak mau lagi tinggal di sini, Mas. Ayo kita cari apartemen sendiri." Ardi menghela napas panjang. "Kau pikir menyewa apartemen di Jakarta itu murah, Sarah? Uangku tidak cukup. Semua asetku masih terikat dengan Rania. Jadi bagaimana? Aku harus hidup seperti ini terus?" Isak Sarah, air matanya mulai mengalir. Ini bukanlah kehidupan yang ia bayangkan saat ia setuju menjadi istri kedua Ardi. Ia membayangkan kemewahan, belanja tanpa batas, dan seorang istri pertama yang tunduk dan pasrah. Realitasnya jauh dari itu. "Sabar, sayang. Hanya untuk sementara," bujuk Ardi, meskipun ia sendiri tidak yakin. "Aku akan bicara dengan Rania. Aku akan membuatnya mengerti. Kau istirahat saja." Ardi berjalan menuju kamar tidur utama dan menemukan pintunya terkunci. Ia mengetuknya beberapa kali. "Rania? Buka pintunya. Kita perlu bicara." Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras. "Rania." Aku mendengar ketukannya, tapi aku mengabaikannya. Aku baru saja pulang kerja, merasa lelah secara fisik dan emosional. Kemenangan di kantor tadi terasa begitu jauh sekarang. Aku hanya ingin berendam air hangat dan melupakan semua masalah. Aku tahu ia tidak akan menyerah. Setelah beberapa menit, aku menerima pesan di ponselku. Dari Mas Ardi. "Rania, aku tahu kau marah. Aku minta maaf atas caraku membawanya ke sini. Tapi tolong, jangan seperti ini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik." Kasihan Sarah, dia tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah. Aku mendengus membaca pesannya. Kasihan Sarah? Lalu bagaimana denganku? Siapa yang akan mengasihaniku? Aku memutuskan untuk membalasnya. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Aku membuka aplikasi perbankan di ponselku dan mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Uang saku, bulan ini, seperti yang kujanjikan. Jumlahnya cukup untuk membuatnya tersinggung. Beberapa detik kemudian, ponselku berdering. Panggilan darinya. Aku menolaknya. Lalu ia mengirim pesan lagi, kali ini penuh dengan huruf kapital. "Apa maksudmu mentransfer uang segini? Kau menghinaku?" Aku tersenyum tipis. Rencanaku berhasil. Aku menyerangnya di titik terlemahnya, harga dirinya sebagai seorang pria. Aku membalas pesannya dengan tenang. "Itu lebih dari cukup untuk biaya transportasi dan makan siang sederhana. Jika kau butuh lebih, mungkin istri barumu bisa membantu. Atau mungkin kau bisa mulai mencari pekerjaan sampingan?" Setelah itu, aku mematikan ponselku. Aku tidak ingin diganggu lagi. Aku mengisi bak mandi dengan air hangat, menambahkan beberapa tetes minyak esensial lavender, dan merendam tubuhku yang lelah. Dalam keheningan kamar mandi yang beruap, aku memejamkan mata. Perang ini akan panjang dan melelahkan. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa memegang kendali. Aku tidak lagi menjadi korban yang pasif. Aku adalah seorang jenderal di medan pertempuranku sendiri, dan aku sedang menyusun strategi untuk memenangkan perang. Dan aku akan menang. Apapun taruhannya. Hari-hari berikutnya di apartemen terasa seperti gencatan senjata yang rapuh, di mana perang bisa meletus kapan saja karena hal sepele. Udara dipenuhi ketegangan yang begitu tebal, membuat napas terasa sesak. Aku menjalankan rutinitasku seperti seorang robot yang terprogram. Bangun pagi, membuat sarapan untuk diriku sendiri, berangkat kerja, pulang larut malam, lalu mengunci diri di kamar. Aku sengaja pulang lebih malam,
Seringkali makan malam di luar atau bersama Santi, hanya untuk meminimalisir waktu yang harus kuhabiskan di bawah atap yang sama dengan mereka. Apartemen yang dulu menjadi surga pribadiku, kini terasa seperti zona demilitarisasi. Ardi mencoba berbagai taktik untuk menembus pertahananku. Awalnya, ia mencoba agresi pasif. Ia akan duduk di meja makan saat aku sarapan, menatapku dalam diam dengan tatapan terluka, seolah akulah penjahatnya. Ia akan dengan sengaja membicarakan kenangan-kenangan indah kami dulu dengan suara keras pada Sarah, berharap aku mendengarnya dari dalam kamar. Kamu ingat, sayang, dulu aku dan Rania sering liburan ke Bali? Dia suka sekali dengan sunset di Tanah Lot, ucapnya pada Sarah suatu malam, suaranya cukup keras untuk menembus pintu kamarku. Aku hanya memutar bola mataku, menyumpal telingaku dengan earphone dan menyetel musik sekeras mungkin. Ia pikir aku akan luluh dengan nostalgia murahan? Ia salah besar. Kenangan itu kini terasa seperti racun, ternoda oleh pengkhianatannya. Ketika taktik nostalgia gagal, ia beralih ke intimidasi. Suatu malam, aku lupa mengunci pintu kamar dari dalam. Aku sedang duduk di depan meja rias, membersihkan sisa makeup ketika pintu kamarku tiba-tiba terbuka. Ardi berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Jantungku mencelos. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar, ujarku, suaraku bergetar, tanganku refleks memegang botol toner kaca, siap untuk kujadikan senjata. Ini kamarku juga, Rania, desisnya, melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Aku ini masih suamimu. Apa aku tidak punya hak lagi padamu? Ia berjalan mendekat. Aroma parfumnya, aroma yang dulu sangat kusukai, kini membuatku mual. Aku bangkit berdiri, mundur hingga punggungku membentur dinding. Jangan mendekat, Mas. Aku bersumpah aku akan berteriak. Berteriak? Memangnya siapa yang akan menolongmu? Ia tersenyum miring, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Kita hanya berdua di sini. Aku hanya ingin bicara. Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan, balasku, mataku waspada mengawasinya. Oh, ya? Aku tidak setuju. Ia kini berdiri tepat di hadapanku, mengurungku di antara tubuhnya dan dinding. Aku merindukanmu, Rania. Aku merindukan istriku. Ia mencoba menyentuh pipiku, tapi aku menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku, bentakku. Pergilah pada istrimu yang baru. Bukankah kau mencintainya? Raut wajahnya mengeras. Kau sengaja melakukan ini, kan? Kau menikmati menyiksaku dan Sarah. Kau menjadi dingin dan kejam. Aku tertawa getir. Aku menjadi kejam? Siapa yang membawa selingkuhannya ke rumah dan menuntut untuk dilayani? Siapa yang mengkhianati janji suci pernikahan? Kau yang memulai perang ini, Mas. Jangan salahkan aku jika aku memilih untuk melawan. Melihat tidak ada lagi kelembutan atau ketakutan di mataku, hanya ada baja dingin, ia akhirnya mundur. Egonya terluka. Ia mungkin berharap menemukan Rania yang dulu, yang akan menangis dan memohon padanya. Tapi Rania yang itu sudah tidak ada. Dengan geraman tertahan, ia berbalik dan membanting pintu kamarku saat keluar. Malam itu, aku mendorong lemari pakaian kecilku untuk mengganjal pintu, memastikan ia tidak akan bisa masuk lagi. Tidurku tidak nyenyak, dipenuhi mimpi buruk. Aku sadar, perang dingin ini perlahan berubah menjadi perang psikologis. Di sisi lain, Sarah semakin frustrasi. Jadwal kebersihan yang kuberikan ia kerjakan dengan setengah hati, membuat apartemen seringkali dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi, menjelajahi media sosial, dan mengeluh pada Ardi lewat telepon. Kehidupan glamor yang ia impikan terasa seperti fata morgana. Ia terkurung dalam sangkar emas yang ternyata hanya berlapis kuningan murahan. Puncak dari frustrasinya terjadi pada suatu hari Sabtu. Aku memutuskan untuk bekerja dari rumah hari itu, menyelesaikan beberapa pembukuan di ruang kerjaku yang terhubung dengan kamar tidur utama. Aku memberitahu Ardi dan Sarah bahwa aku tidak ingin diganggu. Siang itu, saat aku sedang fokus pada layar laptop, aku mendengar suara pintu depan ditutup. Aku tidak terlalu memikirkannya, mungkin salah satu dari mereka pergi keluar untuk membeli makan siang. Namun, beberapa menit kemudian,
Aku menerima notifikasi di ponselku dari aplikasi pelacak GPS yang kupasang di mobilku. Mercedes-Benz Anda telah meninggalkan area parkir. Darahku berdesir. Aku tidak sedang mengendarai mobilku. Ardi sedang mandi, aku bisa mendengar suara gemericik air dari kamar mandi utama. Itu berarti, hanya ada satu kemungkinan. Dengan cepat, aku membuka aplikasi itu lagi dan melihat lokasi mobilku yang bergerak menjauh di peta. Mobil itu menuju ke salah satu mal paling mewah di Jakarta Selatan. Amarah yang dingin dan tajam menjalari diriku. Beraninya dia. Perempuan itu tidak hanya melanggar aturan rumahku, tapi ia telah melanggar batas privasiku yang paling personal. Ia telah mengambil properti milikku tanpa izin. Ini bukan lagi soal sapu dan pel. Ini adalah pencurian. Aku tidak berpikir dua kali. Aku menyambar tasku, mengambil kunci mobilku yang lain dari laci, dan bergegas keluar. Aku tidak peduli pada Ardi yang mungkin akan keluar dari kamar mandi dan menemukanku sudah pergi. Fokusku hanya satu, menangkap basah perempuan itu dan mempermalukannya. Aku mengendarai mobilku membelah lalu lintas Jakarta dengan kecepatan yang mungkin sedikit di atas batas wajar. Adrenalin memompa jantungku. Aku terus memantau pergerakan mobilku di GPS. Ia sudah sampai di mal dan aplikasi menunjukkan mobilku terparkir di area parkir VIP. Tentu saja. Dia ingin bergaya dengan mobil curian. Aku memarkir mobilku beberapa baris dari mobilku sendiri. Aku duduk diam sejenak, mengatur napas dan menyusun rencana. Aku tidak akan menyerangnya dengan membabi buta. Aku akan melakukannya dengan elegan, dengan perhitungan, dan di depan umum. Aku akan menjatuhkan harga dirinya begitu dalam hingga ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Aku mengirim pesan pada Santi. San, butuh bantuan darurat. Bisa telepon 2 Satpam Mal X sekarang juga dan minta mereka menemuiku di lobi utama? Bilang ada percobaan pencurian mobil. Aku jelaskan nanti. Santi, yang tidak pernah mempertanyakan perintahku dalam situasi darurat, langsung menjawab, "Siap, Mbak." Segera meluncur. Aku keluar dari mobil dan berjalan menuju lobi utama, tempat di mana biasanya banyak orang berlalu lalang. Benar saja, beberapa menit kemudian, 2 orang satpam berbadan tegap menghampiriku. "Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" "Kami mendapat laporan dari manajer Anda," kata salah satunya dengan sopan. "Siang, Pak. Terima kasih sudah datang. Mobil saya, Mercedes-Benz putih dengan plat nomor ini, aku menunjukkan foto plat nomorku di ponsel, telah dicuri dari apartemen saya. Menurut GPS, mobilnya ada di parkiran VIP mal ini. Saya yakin pencurinya masih ada di dalam mal. Saya minta bantuan Bapak untuk mengamankan mobil saya dan menangkap pelakunya." Kedua satpam itu saling berpandangan, lalu mengangguk sigap. "Baik, Bu. Mari ikut kami ke ruang kontrol CCTV untuk melacak pelaku." Saat kami berjalan menuju ruang kontrol, ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari Instagram. Aku membukanya. Itu adalah unggahan story dari Sarah. Jantungku berdebar kencang karena marah. Ia mengunggah sebuah video bumerang. Di video itu, ia sedang memegang setir mobil Mercedesku, memamerkan logo di tengah setir dan kuku-kukunya yang baru dimanicure. Terdengar alunan musik keras di latar belakang. Lokasinya ia tandai, Shopping Day at Plaza Senayan. Di unggahan berikutnya, ia memotret beberapa tas belanja dari merek-merek ternama yang diletakkan di kursi penumpang. Dan unggahan terakhir adalah foto selfie-nya di depan sebuah restoran mewah, dengan keterangan, "Me time. Treating myself because I deserve it." Aku menunjukkan unggahan itu pada satpam. "Ini dia pelakunya, Pak. Saya kenal orangnya." Dari ruang kontrol CCTV, tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Ia sedang duduk sendirian di restoran yang ia pamerkan di Instagram, dengan santai menyeruput minumannya sambil memainkan ponsel, tas-tas belanjaannya diletakkan di kursi di sebelahnya. Aku menyusun strategi terakhirku. "Pak, begini rencananya." Aku, bersama kedua satpam itu, berjalan menuju restoran. Aku meminta mereka untuk berdiri agak jauh di belakangku, menunggu isyarat dariku. Aku berjalan santai memasuki restoran, mataku langsung tertuju pada Sarah yang duduk di dekat jendela. Aku menghampiri mejanya.
Ia begitu asyik dengan ponselnya sehingga tidak menyadari kedatanganku sampai aku berdiri tepat di samping mejanya. Sendirian saja, sapaku dengan suara yang kubuat seramah mungkin. Ia terlonjak kaget, ponselnya hampir jatuh dari genggaman. Wajahnya seketika pucat pasi saat melihatku. Mbak Rania? Kak kenapa bisa ada di sini? Kenapa? Tentu saja untuk berbelanja, jawabku santai, sambil melirik tas-tas belanjaan di sebelahnya. Wow, banyak sekali belanjaanmu. Pasti habis banyak, ya? Pakai kartu siapa? Ia tergagap, tidak bisa menjawab. Matanya bergerak liar, mencari jalan keluar. Mobilnya enak, kan? Lanjutku, senyumku masih belum hilang. Empuk, suspensinya nyaman, akselerasinya juga bagus. Cocok sekali untuk dipakai bergaya keliling mall, kan? Aku bisa jelaskan? Tidak perlu, potongku. Senyumku lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin sedingin es. Kau sudah cukup menjelaskan semuanya di media sosialmu. Sekarang, berikan kunci mobilku. Aku mengulurkan tanganku. Ia ragu-ragu, menatapku dengan tatapan takut. Aku bilang, berikan kuncinya. Sekarang, desisku, suaraku rendah namun penuh penekanan. Para pengunjung restoran mulai melirik ke arah kami, merasakan ketegangan yang terjadi. Aku tidak mau, cicitnya, mencoba memberanikan diri. Mas Ardi mengizinkanku memakainya. Oh, ya? Ardi? Pria yang bahkan tidak mampu membayar cicilan mobil itu? Pria yang hidupnya menumpang padaku. Aku tertawa sinis. Jangan bawa-bawa namanya. Ini urusan antara kau dan aku. Sekarang, untuk terakhir kalinya, berikan kunci itu, atau aku akan membuatnya lebih buruk untukmu. Ia tetap diam, memeluk tasnya erat-erat, di mana aku yakin kunci mobil itu berada. Baiklah, pilihmu. Aku memberi isyarat pada kedua satpam yang langsung bergerak cepat menghampiri meja kami. Selamat siang, Mbak, kata salah satu satpam dengan suara tegas. Anda diminta untuk ikut kami ke pos keamanan. Ada laporan bahwa Anda telah mengendarai mobil curian. Mata Sarah membelalak ngeri. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah karena malu. Semua mata di restoran kini tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar. Ini tidak benar. Ini mobil suami saya, teriaknya panik. Suami Anda? Siapa nama suami Anda? Tanyaku dengan suara keras, memastikan semua orang bisa mendengarnya. Apakah namanya Ardi Wijoyo? Pria yang tinggal di apartemen saya? Oh, maaf, maksud saya, pria yang menumpang hidup di apartemen saya? Dan Anda pasti simpanannya, ya? Pelakor yang sekarang disuruh jadi pembantu di rumah saya. Setiap kata yang kuucapkan adalah tamparan keras bagi harga dirinya. Ia tampak hancur, terhina di depan umum. Satpam dengan sigap mengambil tasnya, menemukan kunci mobilku di dalamnya, dan menyerahkannya padaku. Bawa dia, perintahku pada satpam. Dan tas-tas belanjaan ini, aku menunjuk tumpukan kantong mewah itu, tolong periksa notanya. Saya yakin itu semua dibeli menggunakan kartu kredit curian juga. Saat mereka menggiring Sarah yang sudah menangis histeris keluar dari restoran, aku berdiri tegak. Ada kepuasan yang kelam melihatnya mendapatkan apa yang pantas ia terima. Tapi di balik itu, hatiku terasa kosong. Ini bukanlah kemenangan yang membahagiakan. Aku tahu setelah ini, perang di rumah akan menjadi semakin brutal. Ardi pasti akan mengamuk. Tapi aku tidak peduli. Hari ini, aku telah mengirimkan pesan yang sangat jelas. Aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan menyerang balik. Dan aku sudah punya langkah berikutnya. Di dalam mobil, dalam perjalanan pulang, aku menekan nomor telepon di ponselku. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Bapak Chandra, rekan? Saya Rania Adeline. Saya ingin membuat janji untuk konsultasi perceraian. Gencatan senjata telah berakhir. Aku secara resmi telah mendeklarasikan perang total. Perjalanan pulang dari mall terasa surreal. Adrenalin yang tadi memompa deras kini surut, meninggalkan kelelahan yang mengakar sampai ke tulang. Aku tidak merasakan kemenangan, hanya kehampaan yang dingin. Mempermalukan Sarah di depan umum memang memberikan kepuasan sesaat, tetapi itu seperti meminum air laut,
dahagaku akan keadilan tidak terpuaskan, malah terasa semakin kering. Aku sadar bahwa pertarungan sesungguhnya bukanlah melawan Sarah. Dia hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah Ardi dan pernikahanku yang sudah membusuk dari dalam. Setibanya di apartemen, aku disambut oleh keheningan yang aneh. Suara gemericik air dari kamar mandi utama sudah berhenti. Ardi pasti sudah selesai mandi dan mungkin sedang bertanya-tanya kemana aku pergi. Aku mengabaikan kemungkinan itu. Prioritasku saat ini adalah mengamankan bentengku. Langkah pertamaku adalah menelepon tukang kunci 24 jam. Dengan biaya tambahan untuk layanan darurat, aku memintanya untuk datang dan mengganti silinder kunci pintu kamar tidur utamaku sesegera mungkin. Aku tidak akan lagi tidur dengan rasa was-was, mengganjal pintu dengan lemari seperti seorang buronan di rumahku sendiri. Sambil menunggu tukang kunci datang, aku melakukan langkah kedua. Aku mengambil sebuah kardus kosong dari gudang. Dengan perasaan dingin dan tanpa emosi, aku masuk ke kamar tamu, ruangan yang kini ditempati Sarah. Ruangan itu berantakan. Baju-baju berserakan, sisa-sisa bungkus makanan ringan tergeletak di meja, dan aroma parfumnya yang manis dan memuakkan menggantung di udara. Aku tidak menyentuh barang-barang pribadinya. Aku hanya mengambil apa yang menjadi milikku. Handuk mandi dan jubah mandi mahal yang kusediakan untuk tamu, kini teronggok di lantai. Aku memungutnya dengan ujung jari dan memasukkannya ke dalam kantong plastik untuk dicuci. Beberapa majalah fashion milikku yang ia ambil dari rak di ruang keluarga juga kukumpulkan. Aku memasukkan semuanya ke dalam kardus. Ini adalah pesan simbolis, semua fasilitas telah dicabut. Tukang kunci datang dan bekerja dengan cepat. Kurang dari 30 menit, pintu kamarku sudah memiliki kunci baru yang hanya aku pemiliknya. Aku memberinya upah yang besar dan mengucapkan terima kasih. Suara klik saat aku mencoba kunci baru itu untuk pertama kalinya terdengar seperti musik termerdu di telingaku. Itu adalah suara keamanan. Suara kedaulatan. Aku baru saja selesai ketika pintu depan apartemen dibanting terbuka dengan keras, membuatku terlonjak. Ardi berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam karena amarah, napasnya terengah-engah. Di tangannya, ia menggenggam ponsel, dan aku yakin ia baru saja menerima telepon yang sangat tidak menyenangkan. "Apa yang sudah kau lakukan, Rania?" teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan. Ia melemparkan kunci mobilnya ke meja kopi dengan kasar. "Aku mendapat telepon dari Sarah. Dia ditahan Satpam Mal. Mereka menuduhnya pencuri. Kau yang merencanakannya, kan? Kau sengaja mempermalukannya." Aku menatapnya dengan tenang, duduk di sofa tunggal, menyilangkan kaki. Aku menunggunya menyelesaikan luapan amarahnya. "Ya," jawabku singkat saat ia berhenti untuk mengambil napas. Pengakuanku yang tanpa basa-basi itu tampaknya membuatnya semakin marah. "Ya? Hanya itu jawabanmu? Kau tidak punya hati, Rania. Kau kejam. Dia itu istriku juga, kau seharusnya bisa lebih menghargainya." Aku tertawa kecil, tawa yang penuh dengan ironi. Menghargainya? Setelah dia mencuri mobilku, memakainya untuk pamer di media sosial, dan berbelanja menggunakan uang siapa entah? Di mana logikamu, Mas? Apakah cinta butamu pada perempuan itu sudah menggerogoti sisa-sisa akal sehatmu? Dia tidak mencuri. Aku mengizinkannya, bantahnya, meskipun kami berdua tahu itu adalah kebohongan. "Oh, ya? Sejak kapan kau punya wewenang untuk mengizinkan seseorang memakai properti milikku?" tantangku. "Dengar, Ardi. Ini sangat sederhana. Perempuan itu mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Itu namanya mencuri. Dan setiap tindakan ada konsekuensinya. Aku hanya memastikan dia menerima konsekuensi yang setimpal dengan perbuatannya." "Konsekuensi? Kau menyebut penghinaan publik itu sebagai konsekuensi?" geramnya. "Kau menghancurkan harga dirinya." "Harga diri apa yang kau bicarakan?" tanyaku, nada suaraku menajam. "Harga diri seorang perempuan yang merebut suami orang lain? Yang datang ke rumah istri sahnya dan berharap dilayani seperti ratu? Yang tidak punya malu memakai barang curian untuk pamer? Perempuan seperti itu tidak punya harga diri sejak awal." Ardi kehabisan kata-kata. Ia mondar-mandir di ruang tamu seperti singa yang terperangkap, tangannya mengepal di sisi tubuh.
Ia terbiasa menang dalam setiap argumen kami dengan intimidasi atau dengan membuatku merasa bersalah. Tapi sekarang, kedua taktik itu tidak lagi mempan. Kau sudah berubah, desisnya akhirnya, menatapku seolah aku adalah orang asing. Kau benar, sahutku. Aku memang sudah berubah. Kau yang mengubahku. Terima kasih. Kau telah membunuh Rania yang naif dan penurut itu, dan melahirkan Rania yang sekarang ada di hadapanmu. Rania yang tidak akan lagi tinggal diam saat diinjak-injak. Aku bangkit berdiri, berjalan ke arah meja kerjaku di sudut ruangan, dan mengambil sebuah amplop coklat. Aku kembali menghampirinya dan meletakkan amplop itu di meja kopi, di samping kunci mobilnya yang tergeletak. Apa ini? Tanyanya dengan curiga. Itu surat dari pengacaraku, jawabku dengan tenang. Pemberitahuan awal untuk gugatan cerai. Bom waktu itu akhirnya meledak. Wajah Ardi yang tadinya memerah karena amarah, kini berubah pucat pasi. Ia menatap amplop itu seolah benda itu adalah seekor ular berbisa. Amarahnya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh ekspresi syok dan ketidakpercayaan yang nyata. Cerai, bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Kau serius? Aku tidak pernah seserius ini seumur hidupku, tegasku. Aku sudah membuat janji temu pertama dengannya kemarin. Kita sudah selesai, Ardi, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Sekarang, ini hanya masalah pembagian harta. Meskipun sebenarnya tidak banyak yang perlu dibagi, karena hampir semuanya adalah milikku. Kenyataan pahit itu menghantamnya seperti kereta barang. Status, kemewahan, apartemen, mobil, semua yang menjadi penopang gaya hidup dan egonya, akan segera lenyap. Ketakutan mulai merayap di matanya, menggantikan arogansi yang selama ini melekat pada dirinya. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Aku sudah menduganya. Aku berjalan dan membuka pintu. Di luar, berdiri Sarah, diapit oleh Ardi yang baru saja menjemputnya. Penampilannya sangat menyedihkan. Riasan wajahnya luntur karena air mata, rambutnya sedikit berantakan, dan ia tidak lagi membawa tas-tas belanjaan mewah itu. Ia menatapku dengan tatapan campuran antara benci dan takut. Aku minggir, membiarkan mereka masuk. Sarah berjalan melewatiku dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap mataku. Barang-barangmu yang ada di kamarku sudah kukemasi, kataku dengan nada dingin, menunjuk pada kardus di dekat sofa. Dan sisanya, silakan kau kemasi sendiri. Aku memberimu waktu 24 jam untuk angkat kaki dari apartemenku. Rania, tunggu dulu, potong Ardi, kepanikan kini jelas terdengar dalam suaranya. Ia menahan Sarah agar tidak pergi ke kamar tamu. Kita bisa bicarakan ini. Jangan gegabah. Pikirkan 5 tahun pernikahan kita. Apa kau akan membuang semuanya begitu saja? Aku tidak membuangnya. Kau yang menghancurkannya saat kau memutuskan untuk tidur dengan perempuan lain, balasku tajam. Aku menatap Sarah yang gemetar. Dan kau? Kau pikir aku akan membiarkanmu tinggal di sini setelah apa yang kau lakukan? Mimpimu sudah berakhir. Silakan kembali ke dunia nyata. Melihat rencananya hancur berantakan, melihat Ardi yang kini tampak lemah dan ketakutan, Sarah akhirnya meledak. Ini semua salahmu, Mas, pekiknya pada Ardi. Kau bilang semuanya akan baik-baik saja. Kau bilang istrimu penurut dan bodoh. Kau bilang aku akan hidup enak. Tapi lihat sekarang, aku dipermalukan. Aku tidak punya apa-apa. Diam, Sarah, bentak Ardi, rasa malunya kini bercampur dengan kepanikan. Kenapa aku harus diam? Perempuan ini benar. Kau hanya menumpang hidup padanya. Kau tidak punya apa-apa? Pemandangan itu begitu menyedihkan. Dua orang yang katanya dimabuk cinta, kini saling menyalahkan di tengah puing-puing persekongkolan mereka yang gagal. Aku merasa jijik. Ardi, sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya, berbalik menghadapku. Wajahnya yang pucat kini basah oleh air mata penyesalan, atau lebih tepatnya, air mata ketakutan. Ia berlutut di hadapanku. Rania, aku mohon, isaknya, mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Aku salah. Aku hilaf. Aku minta maaf. Aku akan menceraikan Sarah, aku akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Tolong, jangan ceraikan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu.
Aku mencintaimu, Rania. Sungguh. Aku menatap pria yang sedang bersimpuh di kakiku itu. Pria yang pernah menjadi pusat duniaku, yang pernah kupercaya dengan seluruh hatiku. Kini yang kulihat hanyalah sosok yang menyedihkan. Seorang parasit yang ketakutan akan kehilangan inangnya. Cintanya palsu, penyesalannya palsu. Semuanya hanya demi mempertahankan kenyamanan hidupnya. Rasa sakit yang selama ini menggerogoti hatiku seketika lenyap, digantikan oleh perasaan hampa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci. Yang tersisa hanyalah rasa kasihan dan kelegaan. Kelegaan karena aku akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Sudah terlambat, Ardi, kataku dengan suara yang tenang dan mantap. Semua sudah berakhir. Bangunlah. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan lagi. Aku melangkah mundur, memberinya jarak. Aku menatap mereka berdua, dua manusia yang telah mencoba menghancurkanku. Aku akan memberimu satu pilihan terakhir, ujarku, suaraku bergema di ruangan yang sunyi. Pilihan yang tidak pantas kalian dapatkan, tapi akan kuberikan karena aku ingin semua ini cepat berakhir. Kalian berdua pergi dari sini dalam 24 jam ke depan dengan damai. Aku akan memberimu, Ardi, sejumlah uang pesangon yang cukup untukmu memulai hidup baru. Anggap saja itu upah untuk 5 tahun yang terbuang sia-sia. Tapi, jika kalian menolak, jika kalian mencoba melawanku di pengadilan, aku bersumpah, aku akan menggunakan semua sumber dayaku untuk memastikan kalian berdua keluar dari pengadilan tanpa membawa apapun selain rasa malu. Pengacaraku akan memastikan seluruh Indonesia tahu tentang perselingkuhan kalian. Kau akan kehilangan pekerjaanmu, dan kau, aku menatap Sarah, akan selamanya dicap sebagai pelakor. Pilih. Aku membiarkan ultimatum itu menggantung di udara. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku berbalik, berjalan menuju kamar tidurku yang baru dan aman, dan mengunci pintu di belakangku. Aku bersandar di pintu, menghela napas panjang. Perang telah usai. Aku mungkin terluka dan memiliki bekas luka, tapi aku telah memenangkannya. Di balik pintu itu, aku bisa mendengar suara isak tangis dan pertengkaran yang semakin lirih. Itu bukan lagi urusanku. Besok, saat matahari terbit, aku akan memulai hidupku yang baru. Sendirian, tapi bebas. Dan itu lebih dari cukup. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, dunia terasa sunyi. Namun, keheningan itu menipu, karena di dalam kepalaku, badai tengah mengamuk. Aku bersandar di pintu, lututku lemas, seolah semua kekuatan yang menopangku selama beberapa hari terakhir telah terkuras habis setelah mengucapkan ultimatum final itu. Tidak ada perasaan kemenangan yang membuncah, tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah kelelahan yang menusuk hingga ke sumsum tulang dan rasa hampa yang begitu luas, seperti lubang hitam yang mengancam akan menelanku bulat-bulat. Aku berjalan terseok-seok ke tempat tidur dan merebahkan diri. Mataku menatap langit-langit putih yang polos, layar kosong tempat pikiranku memutar kembali film pernikahanku dari awal hingga akhir. Aku teringat hari pertama kami bertemu di sebuah kafe buku, di mana kami secara tidak sengaja meraih buku yang sama. Tawa canggungnya, sorot matanya yang hangat. Aku teringat lamarannya yang sederhana namun begitu tulus di puncak bukit saat matahari terbenam. Aku teringat janji yang kami ucapkan di depan Tuhan dan keluarga, janji untuk saling menemani dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, hingga maut memisahkan. Janji itu terasa seperti lelucon pahit sekarang. Maut tidak memisahkan kami, kebohonganlah yang melakukannya. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kemarahan seperti sebelumnya, melainkan air mata duka. Aku menangisi Rania yang dulu, gadis lugu yang percaya pada cinta abadi. Aku menangisi 5 tahun hidupku yang kuinvestasikan pada orang yang salah. Aku menangisi rumah yang kubangun dengan cinta, yang kini ternoda oleh pengkhianatan. Aku membiarkan diriku berduka, membiarkan semua rasa sakit itu mengalir keluar bersama air mataku. Ini adalah proses yang harus kulalui. Aku tidak bisa membangun kembali hidupku di atas puing-puing emosi yang belum terselesaikan. Dari luar kamarku, aku bisa mendengar suara-suara pertempuran terakhir mereka. Bukan lagi teriakan amarah, melainkan bisik-bisik pahit yang penuh racun. Ini semua karenamu. Karena keserakahanmu. Aku mendengar suara Ardi yang tertahan, penuh dengan kebencian.
Kalau saja kau tidak menuntut macam-macam, kalau saja kau lebih sabar, semua ini tidak akan terjadi. Salahku? Suara melengking Sarah balas menuduh. Kau yang berjanji memberiku segalanya. Kau bilang kau bisa mengendalikan istrimu. Ternyata kau hanya pecundang yang hidup dari kekayaan istrimu. Aku menyesal pernah mengenalmu. Kemudian, terdengar suara laci yang dibuka dan ditutup dengan kasar. Suara resleting koper yang ditarik. Suara barang-barang yang dilempar ke dalam kardus. Mereka sedang berkemas. Mereka sedang membongkar mimpi palsu yang telah mereka coba bangun di dalam rumahku. Itu adalah suara kekalahan. Suara akhir dari sebuah bab yang menyakitkan dalam hidupku. Ponselku bergetar di atas nakas. Sebuah pesan dari Ardi. Rania, aku tahu ini sudah terlambat. Tapi bisakah kita bicara sekali lagi? Bukan sebagai suami istri. Tapi sebagai dua orang yang pernah saling mencintai. 5 menit saja. Tolong. Aku membaca pesan itu, dan untuk sesaat, hatiku goyah. Bagian diriku yang paling lemah berbisik, menyuruhku untuk membuka pintu. Untuk mendengarkan penjelasannya, meskipun aku tahu itu hanya akan menjadi rangkaian kebohongan dan manipulasi lainnya. Tapi kemudian, aku menatap kunci baru yang tergeletak di meja. Kunci itu adalah simbol dari batas yang telah kubuat. Batas antara masa lalu dan masa depanku. Aku tidak akan membiarkannya melintasi batas itu lagi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memblokir nomornya. Kemudian, aku membuka galeri foto di ponselku. Ratusan, bahkan ribuan foto kami berdua. Foto liburan, foto ulang tahun, foto-foto konyol di sofa saat menonton film. Setiap foto adalah sebilah pisau yang mengiris hatiku. Dengan satu tarikan napas panjang, aku menekan tombol, pilih semua, lalu hapus. Sebuah jendela konfirmasi muncul, menanyakan apakah aku yakin. Aku menekan, ya, tanpa keraguan. Bersih. Kosong. Sama seperti hatiku saat ini. Malam itu terasa sebagai malam terpanjang dalam hidupku. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya berbaring, mendengarkan suara-suara di luar yang perlahan mereda dan akhirnya lenyap, digantikan oleh keheningan total. Keheningan itu menandakan bahwa aku sekarang benar-benar sendirian di apartemen ini. Mereka mungkin sudah tertidur di kamar tamu, atau mungkin mereka hanya duduk dalam diam, merenungi kehancuran mereka. Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Di tengah keheningan malam, aku akhirnya melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan sejak awal. Aku menelepon Santi. Halo, San? Maaf mengganggu malam-malam, sapaku dengan suara serak. Mbak Rania? Nggak apa-apa, Mbak. Ada apa? Suara Mbak kedengaran aneh. Jawabnya, nada khawatirnya begitu tulus. Dan akhirnya, aku menceritakan semuanya. Dari awal hingga akhir. Tentang kecurigaanku, tentang kedatangan Ardi dan Sarah, tentang ultimatum Sapu dan Pel, tentang insiden di mal, hingga tentang keputusanku untuk bercerai. Aku menangis terseduh-seduh di telepon, dan Santi mendengarkan dengan sabar, hanya sesekali menyela dengan gumaman penuh simpati. Ya Tuhan, Mbak, aku nggak nyangka Ardi setega itu, ucapnya setelah aku selesai bercerita. Mbak kuat banget bisa menghadapi semua ini sendirian. Kenapa nggak cerita dari kemarin, Mbak? Aku hanya tidak ingin terlihat lemah, San, isaku. Menangis itu bukan berarti lemah, Mbak. Itu artinya Mbak manusia biasa yang punya hati. Mbak butuh apa sekarang? Aku bisa ke sana sekarang juga kalau Mbak mau. Tawarannya yang tulus menghangatkan hatiku yang beku. Tidak usah, San. Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh teman bicara. Terima kasih sudah mendengarkan. Kapanpun, Mbak. Ingat, Mbak nggak sendirian, ya? Besok pagi aku bawakan sarapan. Kita hadapi ini sama-sama. Setelah menutup telepon, beban di dadaku terasa sedikit lebih ringan. Aku tidak sendirian. Aku punya sahabat. Aku punya karirku. Aku punya diriku sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Fajar akhirnya menyingsing, sinarnya yang keemasan menyelinap masuk melalui celah gorden, mengusir kegelapan malam. Aku bangkit dari tempat tidur. Aku mandi lama, membiarkan air hangat membasuh sisa-sisa air mata dan kelelahan. Kemudian,
Aku memilih pakaianku dengan saksama. Bukan setelan kerja yang kaku, melainkan gaun katun sederhana berwarna biru langit yang nyaman. Aku merias wajahku tipis, hanya untuk menutupi sisa sembab di mataku. Aku siap. Dengan napas dalam, aku membuka kunci pintu kamarku dan melangkah keluar. Pemandangan di ruang tamu persis seperti yang kubayangkan. 2 buah koper besar dan beberapa kardus tergeletak di dekat pintu. Ardi dan Sarah duduk berjauhan di sofa, tidak saling bicara. Mereka berdua tampak kuyu dan lelah, lingkaran hitam di bawah mata mereka menjadi saksi malam tanpa tidur yang juga mereka lalui. Semua arogansi dan keangkuhan mereka telah luntur, yang tersisa hanyalah 2 sosok manusia yang kalah dan menyedihkan. Ardi adalah yang pertama kali melihatku. Ia bangkit berdiri dengan canggung. Rana? Aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, Ardi. Apa kau sudah memutuskan? Ia menelan ludah, matanya menghindari tatapanku. Ia mengangguk pelan. Kami akan pergi. Aku menerima tawaranmu. Itu adalah kata-kata yang paling jujur yang pernah ku dengar darinya selama berbulan-bulan. Sebuah pengakuan kekalahan. Aku mengambil ponselku. Sebutkan nomor rekeningmu. Ia menyebutkannya dengan suara pelan. Dengan beberapa kali sentuhan di layar, aku mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Jumlah yang cukup besar untuk membuatnya merasa terhina, namun cukup untuk membuatnya bisa bertahan hidup selama beberapa bulan. Sudah masuk, kataku dengan nada datar, seolah sedang menyelesaikan sebuah transaksi bisnis. Itu adalah pembayaran terakhir untuk semua yang pernah ada di antara kita. Jangan pernah menghubungiku lagi. Untuk urusan perceraian, pengacaraku yang akan menghubungimu. Ia hanya bisa mengangguk, terlalu malu untuk mengatakan apapun. Sarah bangkit berdiri, menyambar tasnya, dan berjalan menuju pintu tanpa sepatah kata pun, wajahnya tertunduk dalam. Ardi mengambil koper-kopernya, dan untuk terakhir kalinya, ia menatapku. Di matanya, aku melihat kilasan penyesalan, tapi aku tahu itu bukan penyesalan karena telah menyakitiku, melainkan penyesalan karena telah salah perhitungan dan kehilangan semua yang kumiliki. Aku tidak membalas tatapannya. Aku hanya diam, menunggunya pergi. Ia akhirnya berbalik dan mengikuti Sarah keluar dari pintu, menutupnya dengan pelan di belakangnya. Suara pintu yang tertutup itu menandai akhir dari segalanya. Aku berjalan ke jendela besar di ruang tamuku. Dari lantai 25, aku bisa melihat mereka keluar dari lobi gedung. Bukan menuju mobil Mercedesku, melainkan menuju pangkalan taksi. Mereka berdiri canggung di trotoar, menunggu taksi datang. Mereka tidak lagi tampak seperti pasangan, hanya 2 orang asing yang kebetulan membawa koper di tempat yang sama. Saat taksi datang dan mereka masuk, aku akhirnya memalingkan wajahku dari jendela. Keheningan di apartemen kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang damai. Aku berjalan perlahan mengelilingi rumahku. Aku membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan angin pagi yang segar masuk, meniup pergi sisa-sisa energi negatif yang tertinggal. Aku masuk ke dapur, menyeduh secangkir teh hijau kesukaanku. Kemudian, aku membawa cangkir itu ke balkon. Aku berdiri di sana, menatap hamparan kota Jakarta yang mulai sibuk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bisa bernapas dengan lega. Dadaku tidak lagi terasa sesak. Perang telah usai. Aku terluka, tentu saja. Bekas lukanya mungkin akan ada selamanya. Tapi aku selamat. Aku berdiri tegak. Dan di hadapanku, terbentang sebuah halaman kosong, sebuah masa depan yang siap untuk kutulis sendiri ceritanya. Dan aku tahu, cerita itu akan menjadi cerita yang indah. Hari-hari pertama setelah kepergian mereka terasa aneh, dipenuhi oleh keheningan yang memekakkan. Setiap sudut apartemen seolah masih menyimpan gema pertengkaran, jejak kehadiran mereka yang tak diundang. Rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung terasa seperti museum kenangan buruk. Aku tahu, aku tidak bisa memulai lembaran baru jika halaman-halaman lama masih kotor dan sobek. Maka, aku memutuskan untuk melakukan sebuah ritual pembersihan total. Aku memulai dari kamar tamu. Aku membuka jendelanya lebar-lebar, membiarkan angin dan cahaya matahari masuk tanpa halangan.
Semua barang yang ditinggalkan Sarah, beberapa potong pakaian murah, kosmetik yang sudah terbuka, novel roman picisan, kumasukkan ke dalam kantong sampah hitam besar tanpa ragu. Aku bahkan tidak akan menyumbangkannya, aku tidak ingin energi buruknya menular pada orang lain. Spray, selimut, dan bantal di kamar itu kumasukkan ke dalam kantong yang sama. Aku menelepon layanan kebersihan profesional dan secara spesifik meminta paket pembersihan terdalam yang mereka miliki, termasuk disinfeksi. Aku ingin setiap partikel udara yang pernah mereka hirup di sini lenyap selamanya. Saat para petugas kebersihan bekerja dengan mesin-mesin mereka yang berisik, aku mengalihkan perhatianku ke seluruh apartemen. Aku menyortir barang-barang Ardi yang tertinggal, beberapa buku, piala golf tua, pakaian yang sepertinya sengaja ia tinggalkan dengan harapan aku akan memintanya kembali untuk mengambilnya. Semuanya kumasukkan ke dalam kotak-kotak kardus. Aku mengirim pesan singkat ke nomor aditnya, memberitahukan bahwa ada barang-barang milik Ardi yang bisa diambil kapan saja dalam minggu ini, dan jika tidak diambil, akan disumbangkan. Singkat, efisien, tanpa emosi. Setelah apartemen bersih secara fisik, giliran hatiku yang perlu dibersihkan. Aku mengendarai mobil ke rumah orang tuaku di pinggir kota. Saat aku tiba, ibu sedang menyiram taman bunga kesayangannya. Melihatku datang di hari kerja tanpa pemberitahuan, raut wajahnya langsung berubah cemas. "Rania, kamu nggak apa-apa, Nak?" Di teras belakang rumah, ditemani secangkir teh melati buatan ibu dan ayah yang duduk diam di sampingku sambil mengusap punggungku, aku akhirnya menceritakan segalanya. Aku tidak menyembunyikan apapun, termasuk bagian di mana aku mempermalukan Sarah di mal dan mengusir mereka dengan ultimatum. Aku siap menerima ceramah, mungkin sedikit kemarahan karena tidak memberitahu mereka lebih awal. Namun, yang kuterima justru sebaliknya. Ibu memelukku erat, membiarkanku menangis di bahunya. "Kenapa kamu menanggung semua ini sendirian, sayang?" bisiknya lirih. "Kamu anak kami. Kekuatanmu adalah kekuatan kami. Lukamu juga luka kami." Ayah, seorang pria pensiunan yang biasanya pendiam, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca karena marah. "Anak kurang ajar," geramnya, merujuk pada Ardi. "Beraninya dia menyakiti putri ayah. Kamu sudah melakukan hal yang benar, Rania. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak-injak harga dirimu. Ayah bangga padamu." Dukungan tanpa syarat dari mereka terasa seperti balsam yang menenangkan jiwaku yang lelah. Beban berat yang kupikul sendirian seolah terangkat. Aku tidak sendirian. Aku punya keluarga, benteng pertahanan terakhir yang tidak akan pernah runtuh. Proses perceraian berjalan lebih lancar dari yang kubayangkan. Pengacaraku, Pak Chandra, adalah seorang profesional sejati. Beliau menangani semuanya dengan cepat dan tegas. Seperti dugaanku, Ardi tidak melawan. Diikat oleh perjanjian verbal kami dan dihadapkan pada bukti-bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan, ia tahu ia tidak punya peluang. Pertemuan kami yang terakhir dan satu-satunya terjadi di kantor Pak Chandra untuk menandatangani berkas final. Ardi datang sendirian. Ia tampak lebih kurus, wajahnya kusam, dan pakaiannya tidak lagi necis seperti dulu. Ia tidak berani menatap mataku. Kami duduk di seberang meja mahoni yang besar, hanya suara goresan pena di atas kertas yang memecah keheningan. Tidak ada kata-kata, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Pernikahan 5 tahun kami berakhir dalam 10 menit dengan beberapa tanda tangan. Saat aku berjalan keluar dari ruangan itu, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih, tidak lega, hanya hampa. Selembar kertas kini telah meresmikan apa yang hatiku sudah lama ketahui. Kami sudah selesai. Dengan berakhirnya drama dalam kehidupan pribadiku, aku memiliki energi dan ruang untuk fokus pada hal yang benar-benar kucintai, pekerjaanku. Butik onlineku berkembang pesat. Dana dari investor Jepang kumanfaatkan untuk merekrut tim yang lebih solid dan memperluas jangkauan pasar. Terbebas dari beban emosional, kreativitasku mengalir deras. Aku meluncurkan sebuah koleksi baru, koleksi paling personal yang pernah kubuat. Aku menamakannya Merdeka. Desainnya terinspirasi dari proses penyembuhan diri, siluet yang tegas namun tetap feminin, warna-warna yang berani seperti merah menyala dan biru elektrik, dipadukan dengan bahan-bahan yang ringan dan bebas bergerak. Koleksi itu bukan hanya tentang pakaian, itu adalah sebuah pernyataan.
Pernyataan tentang kekuatan perempuan, tentang kemampuan untuk bangkit kembali dari kehancuran dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di luar dugaanku, koleksi Merdeka meledak di pasaran. Para kritikus mode memujinya, dan para pelanggan menyukai cerita di baliknya. Butikku bukan lagi sekadar merek, ia menjadi simbol pemberdayaan. Aku juga mulai membangun kembali kehidupan sosialku. Aku menghubungi teman-teman lama yang sempat terabaikan saat aku terlalu fokus menjadi istri yang baik. Kami mengadakan reuni, tertawa terbahak-bahak mengenang masa kuliah, dan saling berbagi cerita kehidupan. Aku juga mendaftar di sebuah kelas pembuatan keramik di akhir pekan. Merasakan tanah liat yang basah dan dingin berputar di antara jari-jariku, membentuknya menjadi sesuatu yang baru dan indah, terasa sangat terapeutik. Aku menemukan kembali kegembiraan dalam hal-hal kecil, kegembiraan yang berasal dari diriku sendiri, bukan dari validasi orang lain. Setahun setelah malam yang mengubah segalanya itu, aku memutuskan untuk melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan yang sudah lama tertunda. Sendirian. Tujuanku, Lombok. Aku menyewa sebuah villa kecil di pinggir pantai Senggigi. Setiap pagi, aku bangun karena suara debur ombak, bukan karena alarm. Aku menghabiskan hari-hariku dengan membaca buku di beranda, belajar berselancar dari nelayan lokal, dan menjelajahi pulau dengan sepeda motor sewaan. Aku mendaki lereng Rinjani, merasakan angin meniup semua sisa-sisa kepahitan dari hatiku. Suatu sore, saat aku sedang duduk di sebuah kafe di Gili Trawangan, aku secara tidak sengaja membuka media sosial dan melihat sebuah unggahan dari seorang kenalan lama. Foto itu adalah foto reuni SMA mereka. Di pojok foto, dengan wajah yang canggung dan senyum yang dipaksakan, ada Ardi. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Dari kolom komentar, aku membaca sekilas bahwa ia sudah tidak bekerja di perusahaan properti itu lagi dan sekarang bekerja sebagai agen asuransi. Seseorang juga berkomentar, menanyakan kabarnya dan Sarah. Jawaban dari temannya singkat, udah bubar jalan kali. Si cewek katanya sekarang ngejar om-om tajir lain. Aku menatap unggahan itu sejenak. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa dendam yang terbalaskan. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang samar, lalu dengan cepat digantikan oleh ketidakpedulian. Kisah mereka bukan lagi bagian dari ceritaku. Mereka hanyalah catatan kaki yang tidak penting dalam buku kehidupanku yang tebal. Aku menutup aplikasi itu dan kembali menikmati es kelapa mudaku, menatap matahari yang perlahan tenggelam di cakrawala, mewarnai langit dengan gradasi warna oranye, merah muda, dan ungu yang spektakuler. Malam terakhirku di Lombok, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena terlalu bersemangat. Aku sadar, aku telah menemukan kembali sesuatu yang telah lama hilang, diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa kurang karena tidak memiliki pasangan. Aku utuh. Beberapa bulan kemudian, apartemenku kini terasa sangat berbeda. Dinding yang dulu putih polos kini dicat dengan warna biru toska yang menenangkan. Perabotan telah ditata ulang, menciptakan ruang yang lebih terbuka dan lapang. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah lukisan abstrak besar hasil karyaku sendiri dari kelas seni yang baru kuikuti. Rumah ini kini sepenuhnya mencerminkan diriku, modern, berani, dan penuh kedamaian. Malam itu, aku mengadakan pesta makan malam kecil. Hanya Santi, beberapa teman dekat, dan kedua orang tuaku. Aroma masakan Italia buatanku menguar dari dapur, bercampur dengan alunan musik jazz lembut dan gelak tawa teman-temanku. Rumahku yang dulu menjadi saksi bisu air mata dan pengkhianatan, kini penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Setelah makan malam, saat teman-temanku asyik mengobrol, aku berjalan ke balkon, membawa segelas anggur. Langit malam Jakarta bertabur ribuan lampu kota, berkelip seperti galaksi buatan manusia. Setahun yang lalu, aku berdiri di tempat yang sama, merasa hancur dan sendirian. Malam ini, aku berdiri di sini, merasa utuh dan dikelilingi oleh cinta. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu saat nanti aku akan bertemu seseorang yang baru, seseorang yang pantas mendapatkan hatiku. Mungkin juga tidak, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut akan ketidakpastian itu. Karena aku tahu, kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada orang lain. Kebahagiaanku adalah milikku, hasil dari perjuanganku,
dan aku akan menjaganya dengan sekuat tenaga. Aku mengangkat gelasku, bukan untuk bersulang pada masa lalu yang kelam, tetapi untuk masa depan yang cerah dan tak terbatas yang terbentang di hadapanku. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari lubuk hatiku. Perang telah berakhir, dan aku tidak hanya selamat. Aku telah menang. Aku telah menulis ulang peta bintangku sendiri. Dan di langitku, akulah satu-satunya matahari. 4 tahun setelah gema pintu yang tertutup itu menandai akhir dari sebuah era dalam hidupku, keheningan di apartemenku kini memiliki makna yang sama sekali berbeda. Bukan lagi keheningan yang syarat akan kekosongan atau ketegangan sisa pertempuran, melainkan keheningan yang penuh. Penuh dengan kedamaian, penuh dengan musik instrumental lembut yang mengalun dari pengeras suara di sudut ruangan, penuh dengan aroma kopi gayo yang baru diseduh dan cat minyak yang samar-samar menguar dari kanvas setengah jadi yang bersandar di dekat jendela. Apartemen ini, saksi bisu dari malam-malam tergelapku, telah bertransformasi bersamaku. Dindingnya kini berwarna hijau zaitun yang teduh, dihiasi rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit dan lukisan-lukisan karyaku yang merekam perjalanan emosiku, dari sapuan warna gelap yang kacau hingga ledakan warna-warna cerah yang optimis. Rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal, ia adalah cermin jiwaku. Transformasi itu tidak hanya terjadi di dalam dinding apartemen. Di luar sana, dunia ikut berubah, atau lebih tepatnya, aku yang telah mengubah duniaku. Merek fashion yang kubangun dari garasi rumah orang tuaku, Rania Adeline, telah tumbuh melampaui mimpi terliarku. Nama, Merdeka, koleksi yang kuluncurkan dari kedalaman lukaku, secara ajaib beresonansi dengan ribuan perempuan di seluruh Indonesia. Kisah di baliknya, kisah tentang patah hati, perlawanan, dan kelahiran kembali, menjadi lebih dari sekadar strategi pemasaran. Ia menjadi sebuah gerakan. Tahun lalu, aku berdiri di atas panggung Gemerlap Jakarta Fashion Week, menerima penghargaan desainer paling berpengaruh tahun ini. Saat lampu sorot menyorot wajahku dan riuh tepuk tangan membahana, aku tidak memikirkan Ardi atau Sarah. Aku memikirkan Rania muda yang dulu gemetar saat pertama kali mempresentasikan rencana bisnisnya di depan bank. Aku memikirkan perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin sedang merasakan apa yang pernah kurasakan, terjebak, tidak berdaya, dan merasa tidak terlihat. Dalam pidato penerimaanku, aku mendedikasikan penghargaan itu untuk mereka. Untuk setiap perempuan yang pernah diremukan, namun memilih untuk memungut kepingan-kepingannya dan membangun kembali sebuah mahakarya yang lebih kuat dan lebih indah. Kataku, suaraku mantap, ingatlah, kalian adalah desainer utama dari kehidupan kalian sendiri. Kesuksesan finansial yang datang bersama popularitas merekku terasa hampa jika hanya ku nikmati sendiri. Aku tidak pernah melupakan malam-malam panjang di mana aku merasa sendirian dalam pertarunganku. Aku tidak ingin perempuan lain merasakan hal yang sama. Dari pemikiran itulah lahir Yayasan Merdeka. Yayasan itu memiliki 2 pilar utama. Pertama, menyediakan pendanaan dan bimbingan bagi para perempuan pengusaha skala kecil yang memiliki mimpi namun terkendala modal. Kedua, dan ini yang paling dekat dengan hatiku, menyediakan bantuan hukum pro bono bagi perempuan dari keluarga kurang mampu yang menghadapi proses perceraian yang rumit, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau perselingkuhan. Bekerja dengan para pengacara di yayasan, meninjau kasus-kasus yang masuk, aku melihat cerminan dari sebagian kecil ceritaku pada begitu banyak wajah. Setiap kali kami berhasil membantu seorang ibu mendapatkan hak asuh anaknya, atau membantu seorang istri mendapatkan bagian harta yang adil, aku merasakan kemenangan yang jauh lebih memuaskan daripada menjual 1000 gaun. Aku telah mengubah lukaku menjadi perisai bagi orang lain. Justru di tengah kesibukanku membangun kembali duniaku inilah, masa lalu datang mengetuk dengan cara yang paling tidak terduga. Saat itu aku sedang berada di lounge kelas bisnis di Bandara Soekarno-Hatta, menunggu penerbangan pagi ke Singapura untuk bertemu dengan calon mitra internasional. Aku sedang asyik membaca proposal di tabletku ketika sebuah suara yang samar-samar ku kenali memanggil namaku. Rania? Aku mendongak. Di hadapanku berdiri seorang pria yang tampak beberapa tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Pakaiannya sedikit lusuh, rambutnya menipis, dan ada guratan lelah yang dalam di sekitar matanya yang dulu pernah begitu kukagumi. Butuh beberapa detik bagiku untuk menyadari bahwa pria itu adalah Ardi. Dunia di sekitarku seolah melambat.
Tidak ada debaran marah di dadaku, tidak ada gelombang kesedihan. Yang ada hanyalah keterkejutan yang tenang, seperti melihat hantu dari kehidupan yang lain. Ardi, sapaku, suaraku datar dan sopan. Apa kabar? Ia tampak gugup, tangannya meremas-remas tali tas ransel usang yang tersampir di bahunya. Baik. Aku baik, jawabnya, meskipun penampilannya mengatakan sebaliknya. Kau sendiri? Kelihatannya sangat baik. Aku melihatmu di majalah. Selamat atas pencapaianmu. Terima kasih, jawabku singkat. Keheningan yang canggung menggantung di antara kami. Aku akan ke Surabaya, katanya tiba-tiba, seolah merasa perlu untuk menjelaskan kehadirannya. Ada wawancara kerja. Agen properti kecil di sana. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus merespons apa. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan semua keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Rania, aku tahu ini sudah 4 tahun berlalu. Dan mungkin ini sudah tidak ada artinya lagi bagimu. Tapi aku ingin minta maaf. Matanya akhirnya menatap lurus ke mataku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat arogansi atau manipulasi. Yang kulihat hanyalah penyesalan yang tulus dan melelahkan. Aku minta maaf atas segalanya. Bukan hanya karena perselingkuhanku, tapi karena caraku memperlakukanmu. Aku egois, pengecut. Aku mengambil keuntungan dari kebaikanmu dan meremehkan kekuatanmu. Tidak ada satu hari pun berlalu di mana aku tidak menyesali kebodohanku. Aku menghancurkan hal terbaik yang pernah kumiliki. Aku mendengarkan dalam diam. 4 tahun yang lalu, kata-kata ini adalah segalanya yang ingin kudengar. Aku mungkin akan menangis, akan berteriak. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa seperti gema dari lembah yang sangat jauh. Mereka sampai ke telingaku, tapi tidak lagi mampu menyentuh hatiku. Aku tahu apa yang terjadi setelahnya bukan urusanmu lagi, lanjutnya dengan suara pelan. Tapi aku ingin kau tahu. Hubunganku dengan Sarah hancur bahkan sebelum kami sempat menemukan tempat kos yang layak. Semua yang mengikat kami ternyata hanyalah ilusi tentang uang dan kemewahan. Saat itu semua hilang, yang tersisa hanyalah 2 orang asing yang saling menyalahkan. Dia pergi begitu saja beberapa bulan kemudian. Terakhir aku dengar, dia pindah ke Bali, mencoba mencari sponsor baru. Aku kehilangan pekerjaanku, reputasiku hancur. Keluarga besarku bahkan sempat menjauhiku. Aku mendapatkan karmaku, Rania. Ada jeda yang panjang saat ia menyelesaikan ceritanya. Aku menatap pria di hadapanku, pria yang pernah menjadi suamiku, pusat semestaku. Kini yang kulihat hanyalah seorang pria yang tersesat, yang membayar harga mahal untuk pilihan-pilihan buruk yang dibuatnya. Tidak ada lagi kebencian di hatiku, yang tersisa hanyalah semacam rasa kasihan yang impersonal. Sudah kumaafkan, Ardi, kataku pelan, dan aku bersungguh-sungguh. Bukan untukmu, tapi untukku. Aku sudah lama melepaskan semua itu. Aku harap kau juga bisa memaafkan dirimu sendiri dan memulai kembali. Raut kelegaan yang begitu dalam terpancar di wajahnya, seolah beban bertonton baru saja terangkat dari pundaknya. Terima kasih, Rania. Terima kasih. Panggilan untuk penerbanganku ke Singapura diumumkan. Kesempatan sempurna untuk mengakhiri percakapan yang canggung ini. Aku bangkit berdiri, merapikan blazer kuku. Aku harus pergi, kataku. Semoga kau berhasil dengan wawancaramu. Aku doakan yang terbaik untukmu. Aku berbalik dan berjalan menuju gerbang keberangkatan tanpa menoleh ke belakang. Aku tidak perlu tahu apakah ia masih menatapku atau tidak. Bagian dari hidupku itu telah resmi berakhir, bukan dengan pertengkaran atau air mata, tetapi dengan sebuah percakapan singkat yang tenang di sebuah bandara yang ramai. Aku akhirnya benar-benar bebas. Kebebasan itu memberiku ruang untuk mendefinisikan kembali apa arti cinta dan keluarga bagiku. Keluargaku bukan lagi hanya ayah dan ibu, tetapi juga Santi, sahabatku yang kini telah menjadi Chief Operating Officer di perusahaanku. Ia adalah sohku, orang yang selalu menarikku kembali ke daratan saat aku merasa hampir tenggelam. Keluarga juga berarti tim solidku di kantor dan di yayasan, orang-orang yang percaya pada visiku dan bekerja keras bersamaku setiap hari. Cinta, ku sadari, tidak harus selalu romantis.
Cinta ada dalam tawa ayah saat aku membawakannya kue buatanku yang sedikit gosong. Cinta ada dalam pelukan ibu saat aku merasa lelah. Cinta ada dalam obrolan tengah malam dengan Santi sambil berbagi sebotol anggur, membicarakan segala hal mulai dari strategi bisnis hingga episode terbaru drama Korea. Hidupku penuh dengan cinta, dalam bentuknya yang paling murni dan tanpa syarat. Aku tidak secara aktif mencari pasangan. Aku terlalu sibuk dan terlalu bahagia dengan hidupku. Namun, seperti kata pepatah, cinta seringkali datang saat kita berhenti mencarinya. Namanya Bima. Aku bertemu dengannya melalui sebuah acara penggalangan dana untuk Yayasan Merdeka. Dia adalah seorang arsitek yang juga aktivis lingkungan, pria yang lebih suka menghabiskan akhir pekannya dengan menanam mangrove daripada duduk di kafe-kafe mahal. Interaksi pertama kami adalah sebuah perdebatan sengit tentang penggunaan material yang ramah lingkungan dalam industri fashion dan konstruksi. Aku terkesan dengan kecerdasannya, dengan semangatnya yang menyala-nyala saat berbicara tentang apa yang ia yakini. Dia tidak terintimidasi oleh posisiku, juga tidak mencoba merayuku dengan pujian-pujian kosong. Dia menantangku, membuatku berpikir, dan yang terpenting, dia membuatku tertawa. Tawa yang lepas dan ringan, tawa yang sudah lama tidak kurasakan di hadapan seorang pria. Hubungan kami berjalan lambat, seperti aliran sungai yang tenang. Tidak ada drama, tidak ada permainan. Hanya ada dua orang dewasa dengan masa lalu mereka masing-masing yang belajar untuk saling percaya. Dia tahu ceritaku, dan dia tidak pernah membuatnya menjadi masalah. Masa lalumu tidak mendefinisikanmu, Rania, katanya suatu kali saat kami berjalan di tepi pantai. Yang mendefinisikanmu adalah caramu bangkit dan membangun kembali. Dan apa yang kau bangun, itu sangat mengagumkan. Malam ini, 4 tahun setelah malam terpanjang dalam hidupku, aku kembali berdiri di balkon apartemenku. Langit Jakarta masih sama, hamparan lampu kota masih berkelip seperti ribuan berlian yang tersebar. Tapi aku yang menatapnya sudah berbeda. Di tanganku, tergenggam secangkir teh chamomile hangat. Di dalam, aku bisa mendengar suara Bima yang sedang membantuku merapikan sisa makan malam kami, sambil bersenandung sumbang mengikuti irama musik. Sebentar lagi, dia akan pamit pulang ke apartemennya sendiri. Kami tidak terburu-buru. Kami menikmati setiap tahap dari perjalanan ini. Aku memejamkan mata, menghirup udara malam yang sejuk. Aku mengingat kembali perempuan yang berdiri di sini 4 tahun lalu, gemetar karena marah dan sakit hati, menatap Cakrawala dengan perasaan hampa. Aku ingin sekali memeluknya dan membisikkan padanya, bertahanlah. Semua akan baik-baik saja. Tidak, bukan baik-baik saja. Semua akan menjadi jauh lebih indah dari yang pernah kau bayangkan. Pengkhianatan Ardi adalah badai yang merobohkan rumah kartuku. Tapi dari puing-puing itu, aku belajar untuk membangun sebuah istana dari batu yang kokoh, dengan fondasi harga diri dan pilar-pilar kemandirian. Rasa sakit itu, sedalam apapun, ternyata adalah guru terbaikku. Ia mengajariku tentang kekuatanku yang tersembunyi, tentang pentingnya mencintai diri sendiri terlebih dahulu, dan tentang keindahan sebuah awal yang baru. Aku membuka mataku, menatap Cakrawala yang terbentang luas di hadapanku. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah rasa syukur yang meluap dan optimisme yang tenang. Ceritaku belum selesai. Masih banyak halaman kosong yang menunggu untuk ditulis. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku memegang pena itu dengan mantap, siap untuk menulis bab-bab selanjutnya. Sendirian ataupun bersama seseorang, aku tahu ceritaku akan menjadi sebuah kisah yang luar biasa. Karena kini, akulah sang penulis, sutradara, sekaligus pahlawan utama dalam mahakaryaku sendiri. Dan langit di atasku tidak lagi memiliki batas.